Wih, video Bintang Emon rame juga ya yang nonton, sampai jutaan. Oh, Bang, lihat Bang. Bintang Emon siapa sih? Itu loh yang stand up komedian yang viral gara-gara kritik pemerintah. Emang dia ngeritik apaan? Kritik hasil persidangan Novel Baswedan dia. Oh, yang rame akhir-akhir ini ya? Berani ya dia komedian kritik pemerintah. Iya, sebenarnya itu bukan barang baru, bro. Gini ceritanya. Dulu kalau misalnya lo tahu pelawak yang namanya Jojon, tahu nggak? Tahu Jojo. Jojon itu ya kita bisa ngeliat lah dari tabiatnya yang lucu juga dan jenaka. Dengan gaya kumisnya yang model apa tuh? Hitler. Nah, Chaplin. ya Charlie Chaplin, Hitler gitu kan. Nah, dia juga pernah melakukan hal yang serupa gitu, tapi sifatnya dia lebih kepada menyindir. Lo tahu nggak sih duit 500 yang ada gambar monyet? Iya. Dan kemudian ada juga duit 50.000 yang ada gambar Pak Harto. Nah, dalam satu adegan si Jojon ini pernah ngasih tahu ke teman mainnya. Dia mengatakan begini, ini kan duit 500. Dia bilang, ini apa? Ya kan? Monyet kan? Iya. Nah, pas ada satu lagi kan duit 50.000. Ini apa? Itu kan gambar Soeharto. Iya. Tapi dia bilang sama dia, ini bapaknya monyet. Sontak aja Bung, aura ketakutan itu muncul di dia. Karena pada era Orde Baru itu, kita nggak bisa ngomong sembarangan. Nggak kayak sekarang ya. Kan Bintang Emon ya mungkin baru-baru ini aja lah ngalamin hal itu. Ah, tapi nggak juga Bang. Bintang Emon sekarang dibully dia sama netizen. Bahkan sampai dituduh narkoba dia sekarang. Oh iya? Iya. Gimana tuh? Kalau sekarang kan misalnya itu kayak sosmed kan, lewat orang-orang lewat Iya. orang-orang pihak ketiga lah gitu. Tapi kalau dulu itu dia langsung dari aparat, langsung berurusan sama hukum. Gitu. Nah, kayak kasus Jojon itu. Nah, setelah kejadian itu kan omongan tentang Jojon itu kan jadi pembicaraan gitu di halayak umum gitu. Sampai-sampai Jojon sendiri aja agak takut kalau misalnya mau keluar seperti biasa gitu. Misalnya waktu itu dia sempat nggak berani ngajak keluarganya untuk ngajakin makan malam gitu di luar rumah dia. Nah itu kan jadi ibarat kata itu jadi momok tersendiri gitu. Nah meskipun pada faktanya Jojon ternyata nggak mendapat urusan hukum gitu, tapi memang aura Orde Baru itu memang agak benar-benar ditakutin saat itu. Tapi kalau dipikir-pikir mirip-mirip nggak sih kejadian Bintang Emon sama Jojon pada waktu itu? Mungkin dari konteks Emon dan Jojonnya memang berbeda ya. Kalau Emon kan langsung ya, kalau gua lihat tuh. Kalau si Jojon ini dia cuma sekedar menyindir gitu. Nah, terus lo tau nggak yang namanya Dono? Nah, Dono itu kan dia salah satu komedian legendaris di Indonesia ya. Iya. Dan jangan salah, Dono selain menjadi seorang komedian, dia juga adalah seorang aktivis. Nah, iya. Lo tau nggak? Pernah dengar tuh. Pernah dengar ya? Bahkan dia sempat kuliah di Universitas Indonesia loh, di sosiologi. Sosiologi. Nah, dia kan dulu sempat banyak aktif di Prambors kan. Nah, dari situlah karirnya berkembang. Tapi di sisi lain, dia juga punya sisi aktivisme yang selalu dia gerakkan. Misalnya kalau lo tahu pada tahun 1974 itu ada namanya peristiwa Malari, Malapetaka 11 Januari. Nah, itu sebenarnya peristiwa yang tujuannya untuk menentang dominasi asing, ya kan? Di situ terjadi kekacauan di kota Jakarta terutama. Dan Dono waktu itu ketika dia menjadi aktivis, dia sempat
menjadi orator di dalam demonstrasi tersebut. Dono bahkan pernah dipopor sama tentara pakai senjata. Kemudian dia tetap melawan tentara yang ada pada masa Malari itu. Misalnya dia tuh seringkali kalau ketika jadi seorang aktivis itu dia punya ciri khas. Kayak misalnya selang hidran, tahu nggak lo? Tahu. Ya kan, selang hidran. Dia tuh seringkali ketika berhadapan tentara, kan banyak juga tuh mahasiswa yang lari gitu kan dari cengkraman tentara. Tapi Dono itu malah berjibaku ngelawan tentara dan menggunakan nyiramin pakai selang hidran. Lu bayangin aja. Berani juga jadi. Iya, berani juga. Dan itu nggak sekali terjadi loh. Misalnya di tahun 98, dia juga melakukan hal serupa. Dia sempat juga menjadi salah satu penggalang lah untuk mahasiswa-mahasiswa agar bergerak ke Senayan ketika Pak Harto menjelang jatuh. Nah, ada satu momen ketika Dono itu juga berperan aktif dalam demonstrasi mahasiswa tahun 98. Ketika itu mahasiswa lari tunggang langgang di kebiri sama tentara hingga akhirnya kan si mahasiswa itu lari ke Atmajaya, kampus Atmajaya. Nah, Dono ketika saat itu juga udah membintangi banyak film komedi gitu kan dan udah terkenal gitu kan. Dia masih tetap hadir di situ dan kemudian lagi-lagi dia menggunakan selang hidran itu untuk menyirami tentara gitu. Ya barangkali kalau gue pikir ya ada juga lah tentara yang pasti nggak suka sama tingkah Dono kan. Ada yang ngamuk-ngamuk mungkin dalam pikiran gue. Tapi dari sumber-sumber yang gue baca ternyata ada juga yang malah senyum ngeliat Dono. Mungkin karena tingkah laku kocaknya itu. Terbawa dia. Iya, terbawa gitu. Dan terkadang kalau kita lihat semboyan-semboyan dari Warkop DKI, itu kan ada beberapa semboyan, misalnya kayak tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Lo tau nggak semboyan itu apa? Kurang tahu deh bang. Jadi sebenarnya itu nyindir Orde Baru bro. Nyindir Orde Baru. Iya, nyindir Orde Baru. Kalau misalnya orang-orang yang mengkritik pemerintahan, pasti pemerintahan itu akan membungkam mereka. Itu sebenarnya sindiran itu. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Artinya ya mungkin aja isinya tertawalah sebelum lo ditangkap. Bisa jadi. Gitu bro. Tapi kalau dipikir-pikir sih 11-12 nggak sih sama kejadian yang sekarang? Kan tapi dulu beda mekanismenya, cara menangkapnya. Iya sih. Mungkin iya sih, karena ada beberapa analis yang mengatakan itu. Dan bahkan ada yang menyebut bahwa Indonesia ini udah masuk ke rejim otoriter. Cuman mekanismenya aja yang berbeda gitu. Ya gue juga shock ketika bintang Emon bully di sosial media ya. Padahal komedian ya. Ya mungkin itu resiko dari komedian juga gitu. Resiko kalau mengkritik penguasa. Iya sih, bener juga sih. Iya. Nah, kita bisa belajar dari sejarah, Bung. Jadi memang kalau gua tangkap ya sejarah itu berulang. Gitu. Yoi enggak? Iya bener bang. Bener ya? Yowes, Bung. Gua cabut dulu ya. Ya udah bang, hati-hati ya di jalan. Oke. Hati-hati bang. Lo, Weh. Dari mana aja? dari sono biasa. Lo tadi abis diceramain sama dia? Iya, gua nggak tahu itu lu kenal bang. Gak tahu gue juga. Waktu itu gue diceramahin. Emang tadi ngomongin apaan? Kagak tahu sih, gua nggak ngerti apa. Parah lo, orang panjang lebar dicuekin. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.